sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh, lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu, membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata, dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya. Tapi matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya. Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah. Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer.
Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau kamu pengen jadi pemain basket, coba deh main basket di Mars. Gravitasinya cuma 37% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu akan bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Venus memang jadi planet yang terter alias paling ya. Permukaannya paling panas, gunung berapinya paling banyak, cahayanya paling terang, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Kala rotasinya juga paling lelet, malahan hampir tidak berotasi. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi. Malahan kita bisa loh nyalip kecepatan rotasinya hanya dengan jalan kaki. Arah putaran Venus juga berlawanan dengan bumi. Di planet ini, matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Merkurius, planet ini nggak punya satelit dan cincin. Ukurannya juga paling kecil di seantero tata surya kita. 1 tahunnya cuma berlangsung selama 88 hari, jadi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan sering berulang tahun. Meski jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius bukan planet yang paling ngebul. Predikat itu justru dimiliki oleh Venus. Suhu Merkurius belum setinggi Venus karena atmosfernya bisa memerangkap panas matahari. Merkurius juga punya lekukan, inti besinya terus mendingin, kemudian jadi ciut. Akibatnya, permukaan Merkurius menyusut dan membentuk lekukan. Atau bisa jadi, si Merkurius jarang pakai sunblock tuh. Hai, bayangin deh, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi.
Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperwaremu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan 1 tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan 1 lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana, jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya. Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia.
Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil, lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke. Nah, Mars jelas lebih hangat daripada Uranus. Tapi suhu... Kamu menerima tawaran untuk berpartisipasi dalam program eksperimental yang akan membawa kamu dan beberapa rekanmu ke berbagai planet di tata surya untuk melihat bagaimana manusia bisa hidup di sana. Sebagai relawan, kamu mendedikasikan seluruh hidupmu untuk penelitian ini. Usiamu 25 tahun dan tujuanmu adalah Merkurius. Rekanmu, Pak Rian, berusia 45 tahun. Dia akan dikirimkan ke Pluto. Nora, 18 tahun, akan ditempatkan di Jupiter. Pak Jeffrey, 65 tahun, akan ke Mars. Terakhir, Vivi, yang juga berumur 25 tahun, akan menuju Neptunus. Setiap relawan akan diberikan senyawa kimia khusus untuk memperpanjang masa hidup sebelum kembali. Semua relawan kini berada di landasan peluncuran dan siap lepas landas. Masing-masing orang duduk di kokpit pesawat ruang angkasa. Pesawat pun meluncur ke masing-masing planet. Meski paling dekat dengan matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas, melainkan Venus. Tapi Merkurius adalah planet tercepat yang mengorbit matahari. Di bumi, 1 tahun terdiri dari 365 hari. Tapi di Merkurius, kamu hanya perlu menunggu sekitar 3 bulan untuk merayakan tahun baru, tepatnya 88 hari. Konsep waktu timu akan berubah secara drastis. Teori relativitas Einstein mencakup bahwa waktu dapat dipengaruhi oleh akselerasi dan tidak berjalan stabil. Waktu bergerak lambat bagi benda yang bergerak dibanding pengamat yang diam. Waktu juga dipengaruhi oleh tarikan gravitasi. Semakin dekat dirimu dengan massa besar bergravitasi kuat, waktu akan berjalan semakin lambat. Manusia tidak bisa merasakan fenomena ini. Para ilmuwan memperkirakan perbedaannya sekitar 1/90 miliar detik selama 79 tahun. Tapi di planet berbeda dengan massa gravitasi yang berbeda, perbedaannya mungkin terlihat. Astronot Scott Kelly pergi keluar angkasa, sementara saudara kembarnya yang 6 detik lebih tua darinya tetap berada di bumi. Ketika Scott kembali, perbedaan usia mereka menjadi 6 detik 5 milidetik. Kamu tiba di asramamu dan membongkar barang-barangmu. Di luar, kamu melihat hamparan gurun dan suhunya di atas 430 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhu turun menjadi minus 180 derajat Celcius. Itu karena Merkurius tidak punya atmosfer untuk menjebak panas, guna menjaga planet ini tetap hangat seperti gurun. Medan magnet punya angin surya dari matahari yang menciptakan tornado kuat dengan plasma panas. Setelah terbiasa dan meletakkan semua buku sains fiksimu yang luar biasa di rak, tanah bergetar dan beberapa barang jatuh. Permukaan Merkurius memiliki lempeng tektonik aktif yang menyebabkan gempa. Kamu harus membiasakan diri dengan hal ini.
kamu melakukan panggilan video sebentar dengan rekan kerja lainnya untuk mengejar ketertinggalan. Pak Rian ada di Pluto, yang jauhnya miliaran kilometer dari lokasimu, dan sinyalnya buruk sekali. Pluto dianggap planet kerdil dan salah satu tempat terdingin di tata surya kita dengan suhu mencapai minus 240 derajat Celcius. Jadi, Pak Rian cuma bisa di asrama. Dia mengambil webcamnya dan menunjukkan apa yang ada di luar jendelanya. Ada pegunungan yang tingginya lebih dari 3000 meter yang tertutup es metana. Pluto butuh 248 tahun untuk mengorbit matahari, yang berarti Pak Rian lah yang akan paling lama merayakan tahun baru. Tidak ada manusia yang dapat bertahan selama itu di bumi, tapi zat kimia yang dimilikinya memungkinkan itu. Sekarang ini Pak Rian harus menunggu tahun baru selama 90.520 hari bumi. Seiring gravitasi, dia mungkin menua jauh lebih lambat daripada siapapun di bumi. Setelah gilirannya menunjukkan keadaan sekitar, anggota termuda dalam percobaan ini, Nora, membuat vlog rumah barunya di planet terbesar tata surya kita, Jupiter. Saking besarnya, Jupiter sampai bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Itu ibarat 1.300 butir anggur dibandingkan satu bola basket. Tapi meski sebesar itu, planet ini menyelesaikan rotasi hanya dalam 10 jam. Jadi, satu hari di sini jauh lebih pendek daripada di bumi. Nora memperlihatkan seluruh asramanya yang menyerupai taman bermain seru, penuh dengan hiburan. Seluruh kompleks cukup kokoh untuk menahan angin ekstrim yang dapat mencapai 540 km per jam lebih. Untungnya, orang yang bertanggung jawab atas eksperimen ini tidak menempatkan kompleks tersebut di bintik merah besar, yaitu area berbadai mirip hurikan yang telah berlangsung lebih dari 300 tahun. Dan area ini luasnya 2 kali bumi. Jupiter membutuhkan sekitar 12 tahun bumi untuk membuat satu orbit penuh mengelilingi matahari. Tepatnya 4.307 hari. Secara teknis, Nora harus menunggu 24 tahun bumi untuk mencapai usia 20 tahun. Tapi gravitasi Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi. Artinya, dia mungkin menua 2 kali lebih cepat. Setelah itu, giliran Pak Jeffrey yang tertua, yang mengajak semua orang melihat rumah barunya di Mars. Mars disebut planet merah karena kaya akan mineral besi yang bisa berkarat. Bunker milik Pak Jeffrey berkelas dan terasa paling mewah di antara yang lain. Dan pemandangannya juga yang terbaik. Kamu bisa melihat gunung tertinggi di tata surya, yakni sekitar 3 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons juga merupakan gunung berapi. Seakan jadi gunung tertinggi setata surya aja masih kurang keren. Mars butuh 687 hari untuk mengorbit matahari. Itu kurang dari 2 tahun bumi. Mars mungkin bukan planet tercepat di tata surya, tapi tidak se-ekstrim Pluto. Planet merah ini juga punya gravitasi yang lebih lemah dibanding bumi. Tapi dengan 25 jam sehari, Pak Jeffrey mungkin tidak merasakan perbedaan waktu dibandingkan yang lainnya. Vivi terlambat bergabung untuk menunjukkan tempat tinggalnya di Neptunus. Tempat tinggalnya dulu berada di dekat perbukitan dan lereng gunung. Jadi, planet paling berangin di tata surya ini tidak begitu menantang baginya. Neptunus memiliki inti berbatu seperti bumi dan atmosfer yang tidak dapat dihuni. Neptunus berwarna biru karena cahaya merah diserap oleh metana di atmosfernya yang mengandung hidrogen helium. Vivi menunjukkan pemandangan dari jendela lebarnya dan kamu bisa melihat ke-14 bulan Neptunus serta beberapa formasi awan. Sehari penuh di planet ini hanya berlangsung 16 jam. Vivi harus menunggu 164 tahun bumi sampai Neptunus mengorbit matahari, yang berarti 59.860 hari di bumi. Itu melampaui umur manusia biasa, tapi nggak jadi masalah buat kura-kura raksasa. Dan karena tim ini menggunakan senyawa kimia khusus, eksperimen ini mungkin saja berhasil. Gravitasi di Neptunus juga kuat dibandingkan di bumi. Jadi, Vivi mungkin menua secepat Nora di Jupiter. Setelah panggilan video berakhir, kamu berkeliling kompleks dan mendapati bahwa ada orang lain yang tinggal bersamamu di bunker berbeda. Hal yang sama juga berlaku bagi rekan-rekanmu di planet lain. 1000 tahun kemudian, kamu sudah lupa seperti apa bentuk bumi. Kamu lupa rasanya memiliki atmosfer, bahkan rasa angin yang menerpa kulitmu. Tapi kamu berhasil membuat tempat tinggalmu sangat nyaman dengan begitu banyak kehidupan tanaman dan hewan kloning dari bumi di ruang bio. Kamu benar-benar lupa soal misi ini. Lalu tiba-tiba kamu dapat notif panggilan video untuk mengupdate semua orang mengenai progresnya. Kamu mengatur settingannya dan menunggu semua orang bergabung. Setelah sekitar 1 menit tidak ada yang merespons.
kamu belum mendengar kabar dari mereka sejak panggilan video terakhir 1000 tahun yang lalu. Tapi kemudian, satu persatu, rekanmu bergabung dalam konferensi video. Bahan kimia dalam tubuh setiap orang yang cukup untuk memperpanjang umur tidak memengaruhi tubuhmu secara fisik. Zat itu tidak membuatmu menua pada tingkat yang sama seperti di bumi, tapi cukup memperlambat umurmu selama 1000 tahun. Semua orang kelihatan berbeda. Pak Rian berusia 45 tahun di bumi, tapi usianya baru bertambah 4 tahun karena Pluto mengorbit matahari 4 kali dalam 1000 tahun. Usianya sekarang 49 tahun, tapi kalau di bumi, dia akan berusia 1045 tahun. Berhubung dia berada di Pluto yang gravitasinya lemah, fisiknya tidak berubah sedrastis yang diperkirakan. Usia Nora 18 tahun saat dia pergi ke Jupiter dan kini masih tetap ceria seperti 1000 tahun yang lalu. Jupiter butuh 12 tahun untuk mengorbit matahari. Artinya secara teknis, Nora sekarang berusia 30 tahun di Jupiter. Tapi akibat gravitasi Jupiter yang kuat, dia sekarang tampak seperti 60 tahunan. Pak Jeffrey mendarat di Mars saat usia 65 tahun. Jika butuh 687 hari untuk satu orbit penuh mengelilingi matahari, seharusnya usia Pak Jeffrey sekarang 596 tahun. Alih-alih kelihatan sangat tua, gravitasi lemah di planet merah membuatnya menua lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang dia habiskan. Dia tampak berusia 80 tahunan. Setelah mendarat di Neptunus, Vivi, yang tadinya sepantaranmu, sekarang berusia 31 tahun di planet biru. Neptunus butuh 164 tahun untuk berotasi penuh, dan itu membuatnya cukup tua. Dengan gravitasi Neptunus yang sama kuatnya dengan Jupiter, usianya melonjak dan tampak seperti berusia 70-an. Kamu mengungkap usiamu 4147 tahun di Merkurius. Karena planet itu hanya butuh 88 hari untuk berputar mengelilingi matahari, secara teknis, sekarang kamulah yang paling tua di antara semuanya. Tapi gravitasi Merkurius yang lemah membuatmu tampak seperti berumur 40-an.